teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan podcast 90 ITB yang selalu memberikan inspirasi-inspirasi dengan mengundang tamu-tamu istimewa. Pada kali ini, pada kesempatan ini, pada malam hari yang bahagia ini, kita akan mengundang tamu istimewa yang sangat-sangat terkenal dengan ini nih. Saya sengaja pakai ini karena ini sangat-sangat berkesan buat saya mengikuti kegiatan ITB Ultra Marathon. Pasti udah tahu teman-teman siapa beliau. Nah, sebelumnya saya akan ngundang teman saya dulu untuk menemani saya malam hari ini berbincang-bincang mengenai sisi lain dari calon Ketua Umum Ikatan Alumni ITB. Saya undang Mas Adi. Halo Mbak Fitri, selamat pagi, malam. Selamat malam, selamat sore. Sehat-sehat Mas Adi? Alhamdulillah fit, bugar, sering lari pagi sekarang. Iya benar. Saya sering lihat ya? Itu di Strava-nya aktif banget. Iya. Racunan UM itu. Oh iya betul. Kalau gitu kita segera undang aja siapakah beliau yang sangat viral dengan ITB Ultra Marathonnya. Oke, selamat malam. Mbak Fitri, selamat malam Mas Adi. Halo Mas Gatot. Apa kabar? Kabar baik. Sehat Mas Gatot? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat juga Mbak Fitri, Mas Adi? Sehat, alhamdulillah Mas Gatot. Sehat lagi, bugar, alhamdulillah. Iya, berkat ini nih Mas. Kita jadi rajin lari-larian. Iya. Berlari-lari kesana kemari. Iya, sebelum kita nanya-nanya Mas Gatot, malah aku pengen curhat. Fit, aku tuh kenapa? Nggak terlalu ya. Memang sedang olahraga, tapi nggak rutin lari. Kompornya tuh UM. Sama. Benar. Itu gara-gara teman-teman ngikutin UM. Kalau tim kita kan ada goleran Mas namanya Mas. Goleran. Nah, dulu kayaknya kita ikutan ya kan? Awal-awal kita tim support ya, Di? Tim support, saya yang dokumentasi lah. Akhirnya pikir-pikir dokumentasi kok kurang sehat kalau nggak ikut larinya. Lama-lama kok kayaknya dikomporin sama kapten. Mas Gatot, ini kita tuh penasaran. Apa sih Mas Gatot kok milih ITB ya waktu kuliah? Karena saya lihat kok kayaknya di CV-nya Mas Gatot itu kuliah di tempat lain tuh banyak gitu loh. Nah, sekarang kalau di ITB, berarti S1-nya kan ITB ya, Mas. Nah, itu apa sih yang mendorong Mas Gatot pingin masuk ITB itu kira-kira apa nih, Mas? Mas Gatot jurusan apa ya? Mesin. Mesin kan? Ya. Kenapa, mesin, Mas? Tapi tepatnya ada waktu itu ada subjurusan namanya penerbangan, Mbak. Jadi penerbangan ngambilnya, Mas? Ada masih waktu itu namanya subjurusan penerbangan. Ceritanya mungkin nggak langsung dengan cita-cita saya ya Mbak ya. Cita-cita saya sih kalau nggak di-guide oleh ayah saya juga nggak ngerti ITB itu seperti apa. Ayah saya ini sebetulnya bukan ITB, beliau ini almarhum ayah saya ini ya saya boleh bilang tentara lah ya, tapi mungkin tentara yang pengagum Soekarno. Angkatan udara bukan Mas? Bukan angkatan darat, pengagum Bung Karno. Ya, nah, sebagai pengagum Bung Karno itu rumusnya sederhana, semua anak laki-laki saya harus masuk ITB. Gitu. Bapak kalau ditanya, kenapa ITB? Ya karena Soekarno masuk ITB nak, gitu aja. Oh gitu. Berapa bersaudara Mas Gatot? Saya punya 3 saudara laki-laki yang dibebaskan nggak masuk ITB itu yang perempuan. Jadi lagi kakak sulung saya masuk ITB. Jadi saya akhirnya tahu ITB dari kakak sulung saya lah. Cuma dia udah almarhum juga. Nah, yang nakal tuh adik saya. Karena kita nggak lihat dia daftar mana, dia ngakunya daftar ITB gitu. Rupanya dia keterima di UI. Setelah kita ngerasa loh kok anak ini keterima di UI. Rupanya pilihan pertama dia ditaruh UI, pilihan kedua taruh ITB, ya nggak keterima lah ITB-nya kan, jadi keterima UI-nya. Gitu. Jadi lebih kurangnya karena ayah kami pengen taunya anaknya laki-laki seperti
Bung Karno yang sekolahnya di ITB, bukan bercita-cita supaya menjadi Bung Karno, tapi dia rasa ya sekolah yang benar tuh sekolahnya Bung Karno lah, kira-kira begitu. Ada panggilan khusus Mas di rumah? Saya nggak ada ya, karena apa? Ya seringnya tidak di rumah mungkin ya. Seringnya main. Aktif banget sih ya kemana-mana. Karena anak laki-laki biasa ya. Iya, anak laki-laki kan. nggak ada panggilan khusus. Kalau anak berapa Mas? Anak saya 2 Mas. Anak saya 2, perempuan dua-duanya. Nah, yang satu ini baru menyelesaikan PhD di Lancaster University. Dia dapat beasiswa LPDP. Terus yang bungsu itu baru aja berangkat ke Jepang, dapat beasiswa S3 dari JICA. Jadi saya paling ganti di rumah lah ya. Berarti di rumah berdua lagi ya? Beda berapa tahun tuh anaknya? Anaknya bedanya 5 tahun. Yang usia yang pertama 30. Jadi agak terlambat nih bakalnya nih menikahnya nih karena ngejar sekolah ya. Gitu. Bapaknya tidak segera menjadi kakek, itu yang membuat saya banyak lari mungkin Mas ya. Iya. Mas Gatot, kalau saya lihat ya. Kalau ngomongin lari itu kan. Oh iya silakan Fit. Iya. S1-nya kan mesin nih, ya kan? Terus S2-nya saya lihat ada sekolah filsafat, terus ada macam-macam gitu. Itu hubungannya apa sama mesin gitu loh? Kenapa Mas baca CV-nya Mas? Ambil ke sana? Nggak tepat, nggak tepat ada hubungannya Mbak. Jadi begitu ini tadi tuh begitu karena yang minta saya sekolah di ITB itu Bapak. Tapi saya mendapatkan sesuatu dari ITB ya, yaitu istri kan. Itu yang harus saya. Pak itu anugerah sekali tuh. Karena ada waktu itu ada semacam challenge di mesin itu gitu. Masuk ITB, dapat anak ITB lebih susah kelihatannya gitu. Gitu. Jadi saya dapat dari jurusan apa Mas? Itu juga ya. Arsitek 82. Arsitek. Kan nggak mungkin nyari di mesin juga kan? Waktu itu nggak ada perempuan apa? Ada. Iyalah, ada. Di angkatan saya itu ada 2. Dan karena saingannya kan jadi 150 lah ya, saya mundur dari kompetisinya tinggi ya. Iya, kompetisinya tinggi. Jadi mending cari di luar aja deh. Ya, jurusan yang populasinya perempuannya atau wanitanya banyak itu kan arsitek ya. Saya arsitek, PL. Planologi juga. Iya. Jadi saya tarung di arsitek, agak ada keberuntungan lah ya. Kok ya ada yang mau sama saya gitu kira-kira gitu. Itu ceritanya. Jadi saya menjawab tantangan di ITB dalam 2 kapasitas. Jadi satu mendapat istri yang juga ITB, kedua ada satu jurusan yang pada saat itu sepertinya memanggil-manggil sekali Mbak, yaitu penerbangan karena figur Pak Habibie. Jadi juga menjadi Soekarno satu hal lagi, tapi menjadi Habibie itu satu hal lagi gitu. Nah, saya masuk penerbangan, tapi di tengah jalan ya agak ada ininya. Wah ini kelihatannya kalau saya bikin pesawat terbang dengan sifat-sifat saya yang kalau bahasa Inggrisnya itu careless lah. Careless itu apa ya? Tidak terlalu rapi, ntar murnya cuekan lah ya. Pesawat ini kan kata bapak saya, ini murnya kalau kurang gimana nanti? murnya yang ngikat mesin lagi ya. Nah dari situ setelah saya lulus ITB, saya kerja di IBM. Kerja di IBM itu jadi salesman ya, Nah itu semua dosen saya marah. Kalau ngerti kamu cuma mau jadi salesman, kamu langsung aja ke Glodok, gak usah ke ITB. Susah-susah kuliah di ITB ya Mas. Kami didik kamu jadi ahli penerbangan, nggak taunya cuma pengen jadi salesman aja gitu. Nah, itu perpisahan saya di ITB lah. Jadi kenapa kok pilih jalur itu? Pilih jalur itu tuh gini Mbak ya. Ini jangan ya kalau toh harus dibuka karena kisahnya sudah puluhan tahun yang lalu, saya anggap bisa jadi sesuatu yang bisa lucu hari ini, jadi komedi, tapi zaman dulu jadi tragedi Mbak. Saya itu dapat tawaran, ini bukan GR karena saya terlebih kepada penerbangan itu
orangnya sedikit, pekerjaannya lagi banyak. Jadi pertama pilihannya dosen, terus habis itu di IPTN, terus habis itu atau sekarang PT Dirgantara lah, habis itu di Garuda, atau ikut-ikutan banyak temen itu yang menjadi idola waktu itu Selam Bersih, Citibank atau IBM. Itu perusahaan-perusahaan yang ada zaman itu. Nah, saya akhirnya apa yang harus diperbandingkan di situ kalau udah berani keluar dari jurusannya kan gaji aja, Mbak. Gitu. Oke. Nah, karena gajinya menjanjikan ya, gitu ya, Mas? Ya, agak tragedi ilmu ditukar dengan gaji itu. Karena jadi salesman nggak perlu ilmu, Mbak. Nah, nggak perlu lagi ini. Nah, ini akhirnya menjawab pertanyaan yang terakhir tadi. Setelah jungkir balik siksak sana siksak sini, menjadi salesman, menjadi pengusaha, menjadi aktivis organisasi, menjadi aktivis juga di organisasi politik. Akhirnya saya sadar saya itu haus ilmu. Nah itu tadi ilmu yang saya ini cari lagi itu pasti bukan engineering. Saya butuh ilmu sosial. Gitu. Oh, nah, gitu. Menjadi ilmu sosial ternyata tidak juga menjawab ini, karena ternyata ujungnya ilmu itu adalah filsafat. Oh gitu. Gitu. Jadi di semua ilmu seru itu. Juga ya. Ya itu. Ibunya ilmu kan. Di filsafat itu. Mother of knowledge. Ternyata lebih susah dari yang saya bayangkan. Jadi saya hanya mampu sampai matrikulasi. Matrikulasi itu adalah tahap di mana seseorang kalau mau ngambil S2 itu harus kenal filsafat, karena kalau S1-nya bukan filsafat ya nggak bisa lah kira-kira gitu. Itu syarat yang diberikan oleh Ibu Karlina Leksono. Saya sekolah di tempatnya Ibu Karlina. Bu Karlina tahu kan? Iya, tahu. Ini angkatan 76 dari ITB. Tapi dia S3-nya di filsafat ya nggak salah. Nah, itu menjawab filsafat ya, karena agak panjang ya. Dan saya lagi punya waktu ya saya sekolah di situ. Jadi kalau sekarang saya agak pede mengerti pemandangan pengetahuannya manusia, pemandangan berpikirnya manusia karena dari filsafat. Kira-kira begitu, Mbak. Nah, terus ada satu lagi UT. UT itu ternyata menguji saya untuk sekolah di tempat atau di universitas terbuka itu seperti apa sih? Saya bayangin cuman karena terbuka jadi nggak usah pakai baju atau nggak usah pakai jaket. Ternyata universitas yang tidak ada kelasnya, yang sepenuhnya di-guide oleh sistem, hari ini mungkin itu dibayangkannya adalah situasi pandemi lah hari ini. Itu ternyata membutuhkan kedewasaan untuk lulus. Belajar juga harus sendiri, dituntun oleh jadwal-jadwal yang diberikan oleh sistem gitu. Dan kedua, saya membayangkan jawaban dari bagaimana mendidik bangsa ini dari Sabang sampai Merauke itu mestinya bukan ITB saja, tapi UT ini. Ini cerita saya masuk UT ini cerita belum ada sosial media, belum ada internet, belum ada semuanya loh, Mas. Jadi ya bayangkan itu luar biasanya, mahasiswanya itu satu kali nerima itu kira-kira 20.000 loh. Hanya di-guide oleh sistem. Gitu. Nggak ada kelasnya, nggak ada tahu dosennya siapa. Gitu. Nah, kalau ITB masuk UT, saya kebayang habis ini satu negara yang masuk ITB semua. Artinya ITB terus menggunakan sistem UT gitu, distance dan kawan-kawannya, habis ini mahasiswa. Jadi kampus-kampus yang kecil-kecil tuh habis disapu sama ITB. Iya, jangkauannya bisa sangat luas. Apalagi teknologi begitu murahnya. Dengan nama besar dan kualitas yang ada sekarang, jangkauan yang luas. Iya. Itu ini saya. Jadi saya bersyukur bukan dapat ilmunya ya, tapi dapat metodologinya. Oh, cara sekolah yang macam-macam itu salah satunya ini. Apalagi kalau udah kita bicara filsafat itu kan tidak terkotak-kotak biasanya orang. Di disiplin ilmu kan banyak yang mengkotak-kotak kan, kalau saya betul. Itu ilmu tingkat tinggi kayaknya ya. Ilmu tingkat tinggi susah. Ada hubungannya nggak Mas sama lari? Aku tuh dari tadi udah pengen nanya lari aja. Iya, nggak sabar nih. Jadi kalau teman-teman modelnya kan gitu, katanya nanyanya harus
metodologis. Kalau saya mau udah nggak sabar, tanya aja lah langsung. Ya, Fit ya. Sorry ya, Fit. Iya benar-benar, nggak apa-apa. Ini hobi dari kapan gitu, Mas? Kalau lari itu? Nggak bisa dibilang gitu, Mbak. Jadi akhirnya saya ini menemukan diri saya ini tidak seperti sebut aja teman-teman saya yang lain sekolah terus lulus bekerja di satu tempat sampai nanti pensiunnya dan lain-lain. Saya terpaksa harus mondar-mandir di banyak lintasan atau zigzag gitu. Nah, salah satunya juga termasuk hobi. Hobi pertama saya, kalau saya boleh bilang hobi, itu mendaki gunung dulu, Mbak. Itu juga kan. Karena, ikut ini, kan di ITB itu ada tuh yang... saya ikut Wanadri. KMPA ya? Oh, Wanadri ya? Wanadri. Oh, ikut. Ada di ITB, namanya Komisariat Wanadri ITB. Tapi waktu zaman saya, semacam mapalanya ITB itu belum lahir. Belum ada. Nah, oleh Wanadri saya di-challenge, kamu berani nggak saya kasih kop surat kosong, terus merencanakan ekspedisi gitu. Nah, waktu itu challenge-nya adalah Everest. Bayangin, tahun 80. Tahun berapa? Tahun 81 itu saya masuk Wanadri, di-challenge oleh ketua umumnya. Waktu itu ketua umumnya itu angkatan mesin, angkatan 74. Kamu berani nggak ke Everest? Gitu. Nah, ya nggak bisa langsung ke Everest, Mas. Karena Everest itu membutuhkan CV. Oh, jadi iya. Membutuhkan pendaftaran. Pengalaman. Mendaftar tahun ini mungkin mendakinya nanti 5 tahun atau 7 tahun mendatang. Kemudian. Karena banyak ekspedisi yang harus itu. Nah, karena itu. Jadi saya ditawarin itu, terus saya ambil challenge-nya. Yang saya lakukan adalah merancang pendakian ke Alpen. Jadi saya dapatlah yang namanya Matterhorn yang ada di fotonya Toblerone itu. Saya akhirnya juga berhasil mendaki Mont Blanc, itu yang kayak pulpen itu, yang merek pulpen itu. Itu di Prancis, kalau itu di Swiss. Nah, dengan CV itu saya ternyata masih kurang, harus mendaftar juga di salah satu gunung di Everest itu, ada namanya Gunung Nanda Devi. Tapi setiap kali ekspedisi itu pasti saya nggak kuliah. Itu yang membuat saya sekolah 7 tahun itu. Nah, setiap ekspedisi kita harus bikin proposal terus untuk nyari sponsor. Nah, waktu itu saya harus mengiklankan banyak produk. Ada produk Engran, ada produk dari flu itu apa gitu loh, obat flu. Nah, pokoknya tit deh. Bukan nggak boleh menyebut obat flu apa gitu. Banyak lah ya. Pokoknya kalau minum itu dijamin nggak flu, terus bisa sampai Everest gitu, atau bisa sampai Himalaya lah, salah satu gunung Himalaya. Nah, karena yang membuat saya waktu itu udah sempat menganggap, wah udahlah kalau gini DO aja ITB asal masuk Everest gitu kan. Kira-kira gitu. Tapi yang membuat saya tidak jadi memilih ke Everest itu karena devaluasi, Mas. Jadi biaya ekspedisi itu begitu dirancang pakai rupiah, katakanlah 300 juta. Tapi karena barang-barangnya itu harus dibeli dolar, dan dolarnya devaluasi dari 400 menjadi 600, nah tiba-tiba kurang uangnya. Terus tiba-tiba ketunda lagi. Terus tiba-tiba nanti ada devaluasi lagi, sedang merancang ini, tiba-tiba dolarnya jadi 800. Nah, akhirnya saya mengundurkan diri dari tim itu. Nah, teman saya yang terus bergelut itu baru bisa mendaki Everest itu tahun 97. Itu pun setelah Pak Prabowo yang ambil alih misinya, Pak Prabowo Komandan Kopassus. Nah, dia membiayai tim Wanadri dan tim Kopassus. Oh, itu. Ya. Nah, habis itu, karena saya sudah tidak mendaki gunung lagi, saya di tahun 2011 waktu mau ulang tahun 50 tahun, berat saya 90 kilo. Nah, padahal saya ini olahragawan. Nah, karena itu saya mau cari olahraga lagi. Olahraga apa lagi yang mungkin bisa menurunkan berat badan saya. Nah, itu ketemunya lari itu, Mbak. Gitu. Murah, meriah,
ada di depan rumah gitu lintasannya gitu. Jadi tahun 2011 saya mau lari. 2011. Ya. 10 tahun. Nah, terus lomba pertama event pertama yang saya ikuti itu namanya BII Bali Marathon. Itu full maraton 42 kilo. Karena saya memutuskan ikut itu, jadi karena waktu itu bulan September. Event pertama yang diikutin langsung maraton? Iya, event pertama yang diikutin tuh Bali Marathon itu, saya langsung ikut full maraton. Langsung ikut full maraton. Wah. Itu nggak pakai usia latihan. Berapa, Mas? Waktu itu? Kenapa? Usianya berapa waktu itu? Waktunya? Usianya berapa? Mau 50. Jadi mau 50 saya cari olahraga. Nah, karena saya milih lari, saya harus menurunkan berat badan sehingga dalam waktu 6 bulan saya turun 30 kilo, Mas. Waduh. Itu pakai latihan nggak, Mas? Ya pakai latihan sendiri, jalan sampai akhirnya kuat lari. Gitu ada ceritanya. Personal trainernya gitu-gitu, ada coachnya gitu nggak ada. Kenapa, Mas? Ada personal trainernya gitu nggak? Oh, nggak ada. Atau pelatih? Latihan sendiri ya? Ya sendiri lah. Sendiri gitu. Sendiri. Karena saya mengingat-ingat aja semua pelajaran waktu naik gunung dulu. Jadi saya ini ya mungkin orang nggak tahu kalau zaman remaja saya itu di Wanadri. Nah itu punyalah semacam apa ya spirit sportsmanship-nya itu masih ada lah gitu. Ya. Mas, kalau mau nanya, kalau kan orang suka bilang kalau orang yang biasa naik gunung nih, itu biasanya Nah itu kira-kira gimana, Mas? Di gunung itu kan kita harus siap dengan apa untuk upaya bertahan hidup gitu ya kalau terjadi sesuatu. Nah itu gimana tuh, Mas? Yang saya hutang banyak dari Wanadri itu, jadi dia menerima anggotanya itu melalui pendidikan dasar yang lamanya sebulan, Mbak. Di pendidikan dasar itulah saya memperoleh semua. Gitu ya. Itu seangkatan dengan yang siapa yang bikin ini lagu mentari itu, yang suka nyanyi lagu mentari. Oh, itu senior saya, Mbak. Senior itu di atas ya? Itu di atas ya? Jauh, itu dia angkatan kira-kira 10 tahun di atas saya lah. Atau 12 tahun itu. Jadi 12 tahun itu itu Kang Iwan Ompong namanya. Iya. Nah, itu Kang Iwan Ompong itu senior saya. Kang saya itu dari Unpad beliau. Gitu. Saya tahun 81 masuk. Dia masuk Wanadri tahun 68 kalau nggak salah. Jadi 13 tahun di atas saya, bayangan gitu. Iya. Gitu. Yeah. Nah, jadi Kang Soma mungkin ya. Kang Soma di bawah ya. Kang Soma sama saya. Soma Suparsa. Kang Soma satu angkatan sama saya. Jadi kalau nanya Kang Soma dia pasti kenal saya. Iya, Kang Soma. Cuma dia menekuni jurusan SAR. Kebencanaan dia. Ya, dan lucunya semua teman-teman saya itu dapat nama panggilan, saya aja yang nggak dapat nama panggilan. Jadi biasanya dapat nama kehormatan. Soma itu nama kehormatannya Kopral, Mas. Iya. Kopral, betul. Ya, itu satu angkatan saya sama dia. Satu angkatan persis. Menarik orang Wanadri. Mas Gatot, ini kalau kata orang kan hidup itu seperti roller coaster gitu ya. Iya. Nah, dalam kehidupan Mas Gatot nih, kalau saya lihat kan sangat dinamis kelihatannya ya. Nah itu pernah nggak? Sangat adventurous. Iya betul. Pernah nggak sih Mas Gatot merasakan apa sih berada di titik terendah? Titik terlemah gitu kan. Titik terendah gitu. Butuh motivasi hingga bangkit. Iya. Saya banyak sekali, Mbak ya, karena mungkin ya karena tadi itu anggota Wanadri, jadi itu Wanadri itu kan nama belakangnya tag belakangnya itu kan organisasi pendaki gunung dan penempuh rimba ya. Jadi tapi saya jurusan pendaki gunungnya. Nah, gunung tuh ya gitu, kapan ketemu puncak, kapan ketemu lembah. Kalau di lembah ya kita pengen ke puncak. Kalau sampai puncak kita menuju puncak berikutnya ya harus lewat lembahnya dulu kan gitu. Kira-kira begitulah ininya. Metafora yang saya dapat dari Wanadri gitu. Jadi banyak sekali lembah-lembah dalam pengalaman hidup saya gitu. Kalau yang paling terasa Mas
Jadi yang paling kerasa adalah kita ada tuh. Waktu ini, Mas, krisis ekonomi. Tahun saya 98 itu waktu itu ya? sedang jadi pengusaha. 98. Yang 98 ya? Iya, 98. Ya, krisis ekonomi 98 itu saya sedang jadi pengusaha dan saya pada posisi ya istilahnya pengusaha yang sudah mau masuk papan tengah lah gitu. Gitu. Nah, tiba-tiba harus berantakan semua usaha dan harus merumahkan sekian ratus karyawan, menjual semua aset untuk menutupi semua hutang-hutang dan kembali nol lagi. Itu titik bangkitnya gimana, Mas? Kenapa? Titik bangkitnya untuk memotivasi diri kembali. Titik bangkitnya ganti ini, Mas, ganti usaha. Tadinya kontraktor kan. Terus akhirnya saya coba yang lebih ringan-ringan dikit gitu. Jadi trading jual beras, Mas. Hah? Jual beras? Jual beras. Ya? Jual beras itu saya beli beras, saya bungkusin, terus tapi modal sebelumnya menjadi aktivis organisasi dan menjadi pengusaha sebelumnya itu kan temen. Nah, jadi saya minta jatah ke teman-teman saya untuk kenalan dengan pembantu rumah tangganya supaya berasnya saya yang supply. Gitu. Jadi saya itu hilir mudik di Jakarta nggak semacet sekarang ya, dengan modal waktu itu ya Suzuki Carry saya itu untuk nganterin beras. Saya hanya bukan berasnya itu dan bukan untungnya yang saya mau capai. Saya harus bangkit gitu aja. Berapa lama tuh Mas Gatot merasa itu setahun, tapi lucunya setelah itu saya dari kontraktor saya jadi tahu yang namanya trading itu dagang lah ya, dagang pengertian. Nah, terus muncul Mbak waktu itu kebutuhan dari Telkomsel untuk merekrut, tapi bukan hanya beras ya Mbak ya, karena saya itu cuma mengandalin teman. Waktu itu ada teman ngasih pekerjaan saya, itu jualan kartu kredit Mbak, Mas. Kartu kredit, jadi teman saya itu kerja di gitu Citibank, jadi saya itu mendapatkan member, satu member itu dapat 50.000. Ya, silakan Mas dilanjut. Nah, setelah itu kebetulan nemu satu bisnis lagi, yaitu menjadi agen penjualan kartu halo, Mas. Kartu halo itu di Telkomsel. Jadi saya nyari pelanggan. Waktu itu belum ada prabayar. Saya nyari pelanggan setiap saya dapat pelanggan dikasih 50.000. Nah, itu bisnis saya. Tiba-tiba, nah ini yang namanya orang tuh kalau usaha aja ada keberuntungannya di tiba-tiba ada jalannya. Kata tiba-tiba ini ternyata ada teknologi prabayar. Teknologi prabayar itu kita cukup jualan kartu prabayar, terus setelah itu kita jualan pulsanya kan, jadi kayak mobil kita jualan bensin. Nah di teknologi prabayar ini ada kelangkaan yang luar biasa. Kartu 200.000 itu bisa laku 1 juta, Mbak. Karena ini nomor cantik bukan? Enggak mesti nomor cantik, semua gitu. Nomor. Apalagi kalau nomor cantik, nomor cantik tuh. Nah, itu tanyakan semua orang yang punya pengalaman di awal-awal jualan kartu perdana. Jadi saya itu ini mungkin Pak siapa ya, Pak Ones kali yang tahu ya, yang tahu bisnis ini, karena Pak Ones waktu itu di Telkom ya, di Telkom tahulah yang namanya selular prabayar Telkomsel gitu. Nah itu saya ngambil 200.000 di Telkomsel, saya bisa jual 1 juta, terus saya itu dikasih 100.000 sebulan, 100.000 kartu. Bayangin, 100.000 dikali 100.000, saya itu bisa untung 1 miliar gitu-gitu sebulan, Mbak. Udah kayak dagang narkoba aja. Itu laku semua, Mas. Ya. Kenapa? Waktu itu demand-nya tinggi. Jual semua ya? Demand-nya tinggi sekali. Nah, terus turun. Nah, sampai akhirnya kartu perdana itu nggak laku gitu. 10.000 ya? Sampai akhirnya harganya 10.000. Mengembalikan semua kerugian saya waktu saya jadi kontraktor, gitu Mbak. Gitu, oke. Gitu. Nah itu terpuruk. Kekuatan teman juga ya Mas ya. Kekuatan teman ya Mas.
pada saat terpuruk kan kekuatan teman ya. Kekuatan jaringan teman kita ya. Kekuatan networking gitu ya. Tapi kekuatan berani mencoba, Mas. Berani nyoba jual beras, berani mencoba jual ini apa. Jadi enggak sifatnya enggak gengsian lah sebut aja gitu. Iya. Di luar itu, Mas, pada saat terpuruk teman, kalau saya lebih mau melihat ke sisi teman. Banyak nggak teman yang ninggalin tuh, Mas? Enggak. Itu enggak ninggalin karena attitude-nya datang dari saya, Mas. Ninggalin tuh kalau kita merasa terpuruk, terus teman agak enggak nelpon seminggu aja kita merasa ditinggal gitu. Jadi justru saya yang jadi teman-teman Mas Gatot memang solidaritasnya tinggi itu ya. Dari teman-teman itu soalnya ya. Kepada saya ini jenis orang yang tadi nggak bisa kalau nggak berteman, jadi saya cari mereka dan rata-rata nggak menolak kok, Mas. Mas Gatot yang humble yang justru mendekati ke teman ya. Iya, nggak ditolak teman itu aja. Itu yang membuat saya survive lah di situ. Dan nggak baperan gitu ya, Mas ya? Ya nggak lah. Ya jual beras terus mau dikatain apa, itu menurut saya cara saya untuk adventure lah kasarnya gitulah kira-kira aspek adventure-nya mungkin yang saya di bawah sadar saya mendapatkan itu. Ini yang mungkin jadi kita dapat insight-nya dari Mas Gatot yang mungkin menginspirasi teman-teman atau orang yang mendengarkan podcast ini. Jadi salah satunya tadi. Betul. Bahwa gengsi, nggak boleh berhenti berusaha gitu ya. Iya. Seperti ini. Betul, Mas. Betul. Nah, di situlah kelihatannya zigzag ya. Kalau yang saya itu yang saya kagum itu kan orang berkarir terus sampai jadi dirut di satu perusahaan itu, pensiun di situ, atau terus berkarir jadi profesional atau berkarir terus di politik. Nah, kalau saya kebetulan nggak ada yang bisa diceritakan juga kalau sebetulnya itu, Mas. Aspek menarik untuk diceritakan juga. Di bagian apa, Mas? Ya, terus bukan, kalau yang seperti itu tidak menarik untuk dieksplor juga kan. Jangan begitu dong. Enggak juga ya, lain-lain lah. Saya pengagum mereka, kok bisa mereka nggak kayak saya gitu. Mulus-mulus aja ya gitu. Tapi ini menarik. Kita bisa lihat sisi lain Mas Gatot nih, yang kita tahu kan cuma lari gitu ya. Ternyata luar biasa. Kembali ke lari yang belum selesai tadi itu gimana? Saya sebagai penggemar Mas Gatot juga lihat kepala udah mirip kita kan. Abah Iwan juga botak juga, Abah Soma kan Abah Soma botak juga. Iya. Mas Gatot botak. Gimana Mas? Kembali lagi ke lari itu. Kalau lari tadi itu, kan? Pertama itu sebetulnya motivasinya nurunin berat badan karena anak setelah ikut event maraton kemudian istri saya protes. Setelah ikut full maraton 3 tahun Mas gitu katanya ya. 3 tahun berturut-turut nggak lebih cepat Mas, lebih mundur karena lebih tua kan. Terus saya pindah karena ada olahraga yang ada jenis lari lagi yang namanya ultramaraton. Ultramaraton tuh lari yang di atas 40 lagi. Di atas 42 km tahun 2016. Jadi 5 tahun setelah saya mulai lari, itu ada jenis yang namanya ultramaraton. Itu saya mulai ikut tuh. Nah, ultramaraton ini ternyata membutuhkan jenis sikap dari attitude dari kita yang berbeda. Kalau full maraton itu cepet-cepetan, kalau ini kuat-kuatan lama. Iya. Endurance ya. Tapi ternyata dari ultramaraton ini saya mendapatkan ini rupanya lari ini bisa ditumpangi oleh berbagai hal. Apakah charity, apakah campaign, apakah membuktikan diri jenisnya apa gitu. Nah, saya memilih ultramaraton dan saya membebani ultramaraton itu dengan dua itu tadi, charity dan campaign. Makanya kalau saya sering disebut orang itu saya itu campaign runner dan charity runner gitu. Iya. Ya itu. Di dunia pun di seluruh dunia pun banyak juga yang melakukan itu ya enggak? Banyak Mas, banyak. Jadi saya ini saya lihat kan. Ya, meniru aja sebetulnya. Saya ini adventure-nya ya orang ke Everest, saya ke Everest gitulah. Dulu cita-citanya gitu. Orang bikin ini di dunia lari ini, saya juga
bikin. Nah, tapi ada dua Mas di situ challenge-nya. Apakah kita ikut event orang? Apakah kita bisa bikin event sendiri gitu? Nah, membuat event sendiri inilah waktu saya anggap wah ini tantangan saya ini. Challenge saya. Nah, membuat event sendiri inilah sebetulnya ya bermain-main dengan atau menantang diri sendiri. Tapi bukan berarti kita sendirian di situ. Eventnya event kita sendiri. Istilahnya gini lah, kalau saya dikatain orang bikin event-event sendiri, heboh-heboh sendiri, lari-lari sendiri, suruh-suruh sendiri. Tapi orang lupa bahwa di zaman sosial media kita nggak pernah sendirian. Nah, saya itu pernah bikin event atas dasar tokoh namanya Forrest Gump. Dia bikin coast to coast tuh ya, lari dari coast East Coast ke West Coast di Amerika. Kebayang sih. Saya juga pengen suatu saat ada lari di sana itu di lintasannya Forrest Gump itu. Saya bikin dari Cianjur, itu ada pantai namanya Sindang Barang, Mas. Tolong dicari di Google Maps. Sindang Barang. Itu ada pantai namanya Apra. Begitu saya ikutin, dia itu ke kota Cianjur, ke Puncak Pas. Kalau saya terusin ke Jakarta, dia bisa ke Ancol. Jadi saya akhirnya memutuskan saya mau lari coast to coast. Dari Cianjur ke Pantai Ancol. Dari Sindang Barang ke Pantai Ancol itu 230 kilo. Saya lari 3 hari. Rata-rata. Dengarnya aja udah gak mau. Wah, 200. Tapi jangan itu poinnya. Kalau kita nggak membicarakan larinya. Saya mengumpulkan 100.000 penonton. Jadi dengan cara mem-WA mereka. Itu yang saya senang dengan WA itu dulu forward itu bisa 100 biji gitu. Nggak 555 model hari ini, Mas. Jadi setiap kali saya berhenti 10 km saya foto diri saya, terus itu di forward ke 100.000 itu. Jadi kayak saya itu ada di stadion GBK, stadion olahraga itu. Kalau itu saya harus tanding bola baru ditonton satu stadion, ini lari pun saya merasa ditonton satu stadion. Nah itu lintasan saya sendiri. Nah pengalaman itu saya ulang dari GWK ke GBK tahun 2018. GWK tahu kan? Tahu, di Bali. Di Bali, ke GBK, ke Gelora Bung Karno di Jakarta, 30 hari. Mas, kalau Mas Gatot tadi lari sampai 30 hari gitu ya. Nah ini keluarga nggak komplain ya? Nah, anak saya kan sekolah dua-duanya. Oh, udah gede-gede ya. Jadi istri saya jadi manajer saya. Oh gitu malahan ya? Gitu. Jadi kita udah pensiunan kan? Pensiunan profesional, jadi tinggal sediain waktu, tinggal rancang gitu jalurnya ke sini. Nah itu yang mungkin nanti itu kisah ini saya terinspirasi oleh dulu ada nama ini suami istri gitu yang kerjanya itu touring dari Amerika Utara sampai Amerika Selatan gitu pakai nyewa mobil. Itu ada Mbak apa sih itu ceritanya di Intisari dulu. Jadi istrinya ini ngikutin terus gitu ya, Mas? Ya, jadi kalau misalkan jenis kayak ini ya, kayak coast to coast saja yang tadi yang 3 hari ya, istri saya itu pakai mobil satu di depan, gitu. Terus saya dikawal sama satu mobil satu lagi, itu yang jadi water station. Jadi tiap 5 km berhenti, nah itu nyediain minum. Tapi istri saya nyari penginapan. Kan saya nggak lari sepanjang waktu kan Mbak. Istri saya nyari ke penginapan di depan. Nah dia yang sudah nyuci baju saya. Jadi dia nungguin di penginapan. Nungguin di depan. Seru ya. Penginapan. Nah nanti sore hari saya selesai, saya ke penginapan dia. Terus kita pagi-pagi makan siap-siap gitu lagi. Nah terus dia udah lari lagi ke penginapan berikutnya lagi. Oke. Saya ditungguin oleh mobil. Kalau istri nggak suka lari, Mas? Iya 10K aja kalau itu istri saya. Jadi waktu ada satu teman bilang, kok you bisa dapat izin istri 30 hari? Nah teman satu lagi saya menjawab, itu kan hebat sekali kita dia itu iri sama orang 30 hari boleh tidak dalam bayang-bayang istrinya gitu. Dia bayangin gitu. Dan teman saya satu lagi ngomong, lu kan nggak tahu kan dia lari sama istrinya. Kalau gitu sih gue nggak iri gitu. Juga jadi iri dia. Iya. Gitu. Tapi ini membutuhkan ini ya Mbak ya, membutuhkan
banyak kebetulan anak saya dua-duanya di luar negeri. Kebetulan kami memang tidak ada ini kecuali ya senang adventure ini aja gitu, jajal adventure yang jenis begini. Gitu. Jadi dia yang menjadi blaster tadi memblasting WA salah satunya dia. Oh, oke. Gitu. Tim support banget lah pokoknya. Tim support sekali. Istri anak saya bilang, wah ibu kita ini bucin rupanya. Bucin. Saya nyari apa artinya? Wah, ini kurang ajar anak saya 2 orang ini. Oh, budak cinta. Benar ya, Mas? Diperbudak cinta katanya. Apa dikerjain istri, suaminya disupport coba. Bahasa milenial, betul. Nilai yang nggak kebayang di generasi anak saya. Mas, mungkin ini penasaran juga nih, titik yang paling bahagia, yang paling membuat Mas Gatot dalam hidup ini, pencapaian tertinggi atau pencapaian kebahagiaan tertinggi lah yang bisa dikenang sampai sekarang. Tertinggi belum lah Mas ya, tertinggi itu bukan saya katakan ini ya, adventure kan nilainya macam-macam ya Mas ya. Iya betul. Jadi kalau saya terkesan, teringat lah. Ya, adventure 1 sama adventure lain itu agak sulit ya. Yang tertinggi tadi sementara ini lulus ITB Mas ya, dan mendapatkan istri dari ITB itu hanya untuk mengatakan ITB gitu aja toh gitu kira-kira. Kebanggaannya seperti itu. Jadi, ya. You boleh lulus ITB, tapi saya dapat lagi istri dari ITB. Nah itu benar-benar kalau itu saya. Jadi poinnya adalah kalau cuma lulus aja mah aduh banyak yang sempat. Ini lulus dan dapat istri. Wah, itu luar biasa. Tapi gitu kan. Ini bukan untuk sombong-sombongan, tapi kalau pertanyaannya tadi Mas Adi begitu, ini mewakili perasaan itulah gitu. Ini pihak lain gitu. Tapi jadi buat yang lain berbahagialah. Ya, in the same time yang menyelamatkan nasib kuliah saya ya istri saya. Dia angkatan 82. Kalau saya tidak pacaran sama ITB, saya udah nggak butuh ITB, saya lebih butuh mencapai Everest daripada saya lulus ITB. Tapi karena dia mengatakan kalau you nggak lulus ITB, saya nggak mau sama you gitu. Gitu. Nah itu lain lagi Mas. Jangan-jangan lulusnya bareng ya Mas? Bareng. Setuju bareng sekali. Ya betul ya. Bareng. Wisudanya hari yang sama dan foto wisuda itu waktu itu kita umpetin ke anak-anak kita. Soalnya ketahuan Mas Gatot lebih lama kuliahnya. Jangan sampai ada yang tanya, ini kalau dihitung matematiknya kok beda Pak ya? Bapak udah ibu umurnya 2 tahun tapi kok wisudanya hari yang sama. Foto itu lenyap lama, tidak ada dalam ini anak saya. Nah itu satu Mas Adi. Tapi kalau toh juga saya harus ini, setelah saya menjauh dari komunitas ITB lama, yang juga membahagiakan saya kembali ke komunitas ITB. Atau saya kembali ke masyarakat alumni ITB. Saya nggak pengen pakai istilah komunitas, karena komunitas itu nanti ada komunitas lari, komunitas musik, komunitas podcast. Nah, dan saya mempunyai kesempatan eksperimen sosial. Atas kata-kata inspirasi, gitu, saya itu ditantang oleh teman saya dan juga kebetulan juga beberapa dosen di Yayasan Solidarity Forever. Mas, larinya udah dong yang di luar gitu. Coba deh kita diinspirasi untuk bisa mendapatkan passionate dan semua yang Mas Gatot rasakan sendiri tadi itu challenge saya. Ini ada kebutuhan kita untuk bikin acara. Mau nggak membuat ultramaraton di ITB? Itu Yayasan Solidarity Forever. Nah, jadi dia menawarkan saya, yuk kita bikin event. Yuk kita menjadi event owner, bukan event organizer ya, Mas Adi. Karena event organizer itu lebih pada kontraktor. Nah, jadi saya mendapat 2 tantangan tadi itu, menjadi event owner, walaupun ownernya secara legal ya tetap yayasan itu.
Dan kedua, saya diberi kesempatan untuk sharing inspirasi. Jadi kata-kata inspirasi yang ada di podcast ini, di podcast 90, ya kan tadi ceritanya podcast ini mau didirikan untuk membagi inspirasi kan. Iya, inspirasi para pengurus podcast ini dan inspirasi siapapun yang diundang di sini. Nah, saya mendapatkan kebahagiaan tertinggi adalah eksperimen sosial, Mas. Kalau saya mau, jadi ada orang dengan testimoni seperti Mbak Fitri, bawa medali itu, terus mengatakan saya begini, itu saya hanya bisa mengatakan, itu mengafirmasi bahwa saya berhasil share sesuatu. Betul. Gitu kan. Terus kedua, mendapatkan testimoni dan mendapatkan afirmasi dari sekian, ya sebut aja ribuan para peserta ITB UM. Yes. Nah, next challenge saya adalah apakah ini cukup berhenti di alumni ITB, di masyarakat alumni ITB? Harusnya enggak. Kenapa tidak juga di alumni yang lain, perguruan tinggi yang lain? Nah, itu kan harus bikin joint event namanya. Kenapa tidak seluruh rakyat Indonesia? Karena challenge rakyat Indonesia itu di 2045 itu, Mbak, kalau kita boleh sebut-sebut, nah ini agak lari dari konteks ya, itu adalah kesehatan. Saya pribadi meyakini itu karena ada di depan mata saya, dari GWK ke GBK, saya itu ternyata harusnya nggak perlu dikawal mobil yang tiap 5 km berhenti nungguin saya minum, atau menyediakan minum. Tidak, saya cukup pakai yang di pinggang itu tas pinggang, ada uang. Itu Alfamart sama Indomart ada di mana-mana. Di mana-mana tiap 5 km. Nah, Alfamart dan Indomart sekali kita masukin, saya bukan anti convenience store ya, tapi isinya itu makanan bergula, minuman bergula. Jadi diabetes itu akan menjadi penyakit kita berikutnya. Setelah nanti mungkin jantung, setelah nanti mungkin darah tinggi dan lain-lain. Itu yang Mas Gatot bukan disponsori Indomart atau Alfamart tidak, kan? Tidak. Saya bukan anti itu. Tapi itunya boleh di ini. Oh, tidak, Mas. Itunya kita tidak memusuhi adanya convenience store, tapi kita mengeduket masyarakat. Once you makannya kayak begitu caranya, jenis yang dimakan itu bergula dan lain-lainnya, maka ada kewajiban untuk mengimbangi dengan any olahraga, sembarang olahraga. Nah, itu campaign saya ke depan. Bakar kalorinya ya. Iya, PTM itu berbahaya, Mas. PTM itu apa ya? Penyakit tidak menular. Datang dari lifestyle, datang dari stres, datang dari makanan yang kita tidak aware. Nanti ketemunya obesitas, yang kayak gitu-gitulah gitu. Kalau Mas Gatot, hobinya makan apa, Mas? Makanan kesukaannya? Makan enak. Jadi praktis semua. Saya bukan datang dari keluarga mampu ya, Mbak ya. Jadi makanan itu enak dan enak sekali dan sangat enak sekali. Dan kedua, makan itu harus habis. Sehingga tidak ada pantangan lagi karena sudah membakar kalori juga. Ya nggak boleh, harus ada pantangan. Harus ada pantangan dong. Kalau nggak ada pantangan itu jadi liar. Bahaya, itu yang saya kesulitan. Bukan nggak bisa terus-menerus saya andalkan lari saya itu untuk menghilangkan semua apa yang saya makan. Nggak bisa, Mbak. Mas, karena metabolisme kita lama-lama juga mundur kan, mesin metabolisme. Kita juga harus mulai diet lah gitu, dengan umur yang sebentar lagi tambah digitnya. Audini lah ya, dengan umur yang bertambah. Gitu. Kalau masih umur 50 dihajar semua olahraga habis-habisan, nggak apa-apa, fisik kita masih bisa nahan si olahraga itu sendiri sambil membuang makanan sisa-sisa makanan yang kita makan. Tapi kalau udah begini, proses membuangnya yang nggak bisa banyak. Mas Gatot nih, sebelum kita berpisah, kira-kira ada hal-hal yang ingin Mas Gatot sampaikan buat kami 90 ITB atau buat para penonton podcast nih? Iya, jadi terima kasih Mbak Fitri. Ini undangan dan pengalaman ikut podcast ini juga pengalaman baru buat saya. Jadi menambah nanti portfolio pengalaman saya, itu pertama. Tapi kedua, saya mungkin membagi value yang sama ya, jadi inspirasi tadi itu. Kalau semua kita, kebahagiaan itu kalau kita sharing, kita bisa salah satu yang kita share itu moga-moga
kita men-share sesuatu yang sifatnya inspiratif lah ya. Apakah itu inspiratif, apakah itu provokatif, apakah itu menggoda sekitar kita. Tapi kalau tidak inspiratif sifatnya itu, kalau orang Jawa tidak murup Mbak ya, tidak nyala Mbak ya. Jadi suasana pergaulan kita tidak ada yang kita nyalakan lah, itu yang kedua. Yang ketiga, izin saya menyampaikan bahwa saya diundang ini kan sebagai salah satu kandidat ya, kandidat ini. Nah, tentu saja menang kalah itu tidak mudah bagi saya ya, karena jadi kandidat yang paling senior, sebagai salah satu calon ketua umum yang paling senior. Tetapi saya ingin memanfaatkan ini juga untuk kampanye. Hal yang lain lagi, saya itu sedang berlari 700 km untuk mengumpulkan 700 juta rupiah untuk beasiswa yang dibutuhkan ITB di tahun 2021 ini 2022. Saya kemarin baca di satu portal, Direktur Kemahasiswaan mengatakan ITB harus mensubsidi SPP-nya mahasiswa di tahun 2021-2022 sebesar 4,5 miliar. Nah, insya Allah saya sampai hari ini sudah berlari 250 km, sudah ada yang komit membeli sampai 350 km, Mbak, Mas. Jadi sampai 350 juta, insya Allah sudah tercapai ininya, target ininya. Nah, ini yang saya manfaatkan. Dari 70 hari saya ikut di kampanye pemilihan ketua umum IAITB ini. Jadi saya ingin menggunakan sekali kesempatan ini bukan untuk menang dan kalah, tapi kampanye, bukan untuk kampanye istilahnya, tapi kampanye untuk kita bisa menggalang solidaritas. Ternyata pandemi ini juga menjadikan beberapa orang tua mahasiswa, yang mungkin angkatan-angkatan saya yang masih punya murid, atau masih punya anak sebagai mahasiswa, mungkin penghasilannya sedikit banyak berkurang, sehingga juga sulit menutup biaya bagi kuliahnya putra-putrinya. Sementara saya mendapatkan kemewahan, anak saya dua-duanya mendapat beasiswa, tentu saja akan sangat tidak adil bagi saya kalau kemewahan itu saya nikmatin sendiri. Mbak Fitri, Mas Adi, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Mas Gatot. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Dan pemaparannya inspiratif sekali ya, Adi ya. Kita dapat banyak insight malam ini. Yang inspiratif. Ya. Kita banyak dapat insight dari Mas Gatot nih. Bisa. Mas, saya kalau kapan-kapan nanti tetap kita undang loh di acara ini. Iya, Mas. Iya. Saya tadi sharing beberapa challenge tantangan-tantangan ke depan. With or without IA, kita ini IO punya event owner, bisa menantang masyarakat alumni perguruan tinggi lain atau ini. Nah, kalau udah menantang banyak orang gitu, saya butuh banyak teman. Jadi setelah pemilu ini, mohon saya dikontak atau mohon saya izin mengontak kepada komunitas 90 dengan podcastnya ini, dan mohon saya meneruskan pembicaraan kita ini untuk merumuskan tantangan-tantangan tadi, mana yang kita bisa kerjakan, mana yang itu sekedar dream gitu ya. Kira-kira gitu. Iya, itu saja. Siap Mas Gatot. Ya. Terima kasih banyak Mas Gatot. Terima kasih. Mohon maaf ini putus terus dari tadi. Sukses buat Mas Gatot. Oke, teman-teman semua, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Gatot, melihat dan mengetahui sisi lain dari sosok Mas Gatot. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan tamu-tamu yang tetap menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.